setelah kita mengetahui ya tadi bagaimana keutamaan Lailatul Qadar dan apa aja sih amalan-amalan yang perlu kita ketahui atau kita isi di malam Lailatul Qadar, sekarang kita coba membahas itu gimana sih caranya mendapatkan Lailatul Qadar itu. Apa aja sih ibadah yang pada malam tersebut kayak gitu. Nah, perlu diketahui bahwa Lailatul Qadar itu jadi pada waktu malam. Itu dimulai pada tenggelamnya matahari hingga terbit fajar subuh gitu. Nah, dalil yang Allah jelaskan terkait waktu Lailatul Qadar ini tuh ada pada Quran surat Al-Qadar ayat ketiga sampai ayat kelima. Allah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu diturunkan malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan seizin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Jadi tadi sampai terbit fajar itu. Nah, bagaimana caranya menghidupkan malam Qadar itu? Bagaimana caranya menghidupkan malam Qadar itu? Nah, adapun yang dimaksud dengan menghidupkan malam Qadar adalah menghidupkan mayoritas malam dengan ibadah dan tidak mesti seluruh malam. Nah, ada ulama yang mengatakan bahwa menghidupkannya itu bisanya saat sebagaimana yang diambil oleh Imam Syafi'i dalam dari sekelompok ulama Madinah, bahwa disebutkan menghidupkan Lailatul Qadar bisa dengan melaksanakan sholat isya berjamaah dan bertekad untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kita sama-sama tahu ya bahwa ada pahala yang Allah berikan kalau kita itu mengikuti sholat berjamaah isya sampai subuh itu kita ibadah itu kayak sholat semalaman penuh. Nah, salah satu yang diambilnya itu adalah pada konteks itu adalah hal itu. Dikatakan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, Ibnu Musayyib menyatakan bahwa siapa yang menghadiri sholat 5 waktu, siapa yang menghadiri sholat berjamaah pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil sebagian dari menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut. Jadi cara menghidupkannya itu salah satunya juga adalah dengan cara kita menghadiri sholat berjamaah kayak gitu. Nah, dalam perkataan Imam Syafi'i yang qadim mengatakan bahwa siapa yang menghadiri sholat isya dan sholat subuh pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari malam tersebut. Jadi kalau tadi mah tuh versi yang sekarangnya, kalau di sini tuh disebutkan bahwa dalam perkataan Imam Syafi'i yang qadim atau yang lama, dan dinukil ulang oleh Imam Malik dengan konteks yang kurang lebih sama kayak gitu. Nah, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan ulama lainnya di atas itu sejalan dengan hadis dari Utsman bin Affan, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah maka baginya pahala separuh malam. Siapa yang melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah maka baginya sholat malam penuh kayak gitu. Nah, tadi kan berarti udah di-mention bahwa konteksnya pada pembahasan awal ini itu adalah bahwa ketika kita ingin menghidupkan malam Lailatul Qadar dan kita melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah pun, itu kan sebenarnya berarti kita nggak menghidupkan secara seluruhnya gitu, tapi separuhnya. Dan dengan balasannya itu apa? Balasannya itu adalah kita seolah mendapatkan dan kita mendapatkan ya, bukan seolah kita mendapatkan pahala sholat semalaman penuh gitu. Jadi walaupun kita nggak menghidupkan semuanya, tapi dengan kita melakukan amalan tersebut kita bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan mendapatkan tadi pahala semalaman penuh, pahala sholat semalaman penuh. Berikutnya amal pada malam Lailatul Qadar. Di sini mungkin sedikit mengulang karena mungkin nanti sudah dibahas gitu ya di part amalan pada malam Lailatul Qadar. Nah, tadi ya, menghidupkan malam Lailatul Qadar itu bisa dengan melakukan sholat. Namun tidak hanya sholat, segala hal yang berbentuk zikir gitu bisa dilakukan juga. Zikir itu kan mengingat Allah gitu, zikrullah. Ada juga dengan zikir atau juga tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran artinya kayak gitu. Nah, namun amalan sholat itu ternyata lebih utama kayak gitu dari amalan-amalan lainnya. Sebab dari salah satu hadis Abu Hurairah dijelaskan Nabi Muhammad bersabda bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ada hadis yang emang udah sangat terkenal gitu ya ketika kita masuk bulan Ramadan. Ada mangkoma Ramadan, mangsoma Ramadan. Siapa yang melaksanakan qiyam di bulan Ramadan dengan iman dan dengan sungguh-sungguh dan keimanan gitu ya, mengharap pahala daripada Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dari hadis ini tuh yang menunjukkan bahwa amalan sholat itu lebih utama kayak gitu. Walaupun tilawah dan mengingat Allah dengan cara lain pun juga adalah amalan yang baik kayak gitu. Nah, bisa juga kita mengamalkan doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah kayak gitu, yaitu
jika saja ada suatu hari yang aku tahu bahwa malam tersebut adalah Lailatul Qadar, lantas doa apa yang mesti kucapkan? Jadi ini adalah sebuah hadis yang pernah Aisyah radhiyallahu anha sampaikan gitu ya. Hadis ini berbunyi, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, yaitu jika saja ada satu hari yang aku tahu bahwa malam tersebut adalah Lailatul Qadar, lantas apa doa yang mesti kucapkan? Lalu jawab Rasulullah adalah, berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, engkau memberikan maaf dan engkau suka memberikan maaf, menghapuskan kesalahan. Jadi konteks memberikan maaf itu adalah menghapuskan kesalahan. Karenanya, maafkanlah aku, atau konteks maafkan aku adalah hapuskanlah dosa-dosaku kayak gitu. Jadi hadis riwayat Tirmizi itu memberikan salah satu doa yang sangat dianjurkan oleh kita sebagai kaum muslimin ketika ingin menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar kayak gitu. Maka dari beberapa uraian tadi, perlu kita perhatikan ketika kita ingin menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah perbanyak salat sunnah, perbanyak doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, perbanyak tilawah Al-Quran, dan perbanyak zikir. Semoga kita semua dimudahkan untuk menggapai malam tersebut, meraih keutamaan Lailatul Qadar, yang mana ibadah di malam itu adalah ibadah yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan ibadah yang sama, tapi ibadah yang lebih baik daripada 1000 bulan. Amin ya Allah.